Ya, silakan ketua kelas bantu untuk membuka dulu. Ya. Om Swastiastu. Belum melakukan kegiatan pembelajaran, kita berdoa. Doa mulai. Doa mulai. Ya, terima kasih ya. Silakan duduk anak-anak. Ya. Ya, selamat pagi. Ya, hari ini pelajarannya apa berarti? Ya, mohon anak-anak jangan bingung ya. Ketemu dengan guru yang sama, tapi kita belajar mata pelajaran yang berbeda. Ya, ada KKA, kemudian ada informatika. Nah, hari ini kita masuk ke KKA. Sesuai dengan janji pada pertemuan kita sebelumnya, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran dengan topik kita akan menggunakan AI. Ya, kita akan menggunakan AI. Nah, ada topik yang Pak tampilkan di depan ya. Ada topik yang Pak tampilkan di depan seperti ini. Bisa terbaca ya? Bisa. Baik. Untuk teman-teman yang di belakang juga bisa terbaca ini ya. Coba yang paling belakang Pak minta. Ya, yang baru pindah, yang berusaha untuk melihat kira-kira terbaca enggak apa tulisan judul terbesar di sana. Ya, rekayasa prom tulisan yang paling besar, tapi tulisan yang kecil di bawahnya tidak terlihat. Tidak. Oh ya, yang penting terlihat rekayasa prom. Ya, itu nanti kita bahas. Mungkin ada teman-teman atau anak-anak yang sudah pernah mendengar istilah prom, ada yang belum gitu ya. Nanti coba kita diskusikan, bagi anak-anak yang tahu mohon berbagi. Ya, nah itu. Terus sebelum kita mulai kegiatan pelajaran, pastikan situasi belajar kita baik dulu. Ya, yang mendukung situasi belajar baik itu adalah suasana belajar. Ya, satu kebersihan. Pastikan di lingkungan tempat kita duduk tidak ada sampah, tidak ada kertas, tisu ataupun bekas makanan yang tersisa. Coba dicek, kira-kira aman apa tidak? Aman, ya. Oke, mohon dirapikan ya kalau misalnya ada. Terus yang selanjutnya, komputer yang kita akan gunakan di hadapan kita sudah bisa dihidupkan apa belum? Sudah, aman berarti ya. Terus kalau misalnya ada kendala komputer lambat atau komputer tidak bisa dihidupkan, mohon dipermaklumkan satu komputer berdua itu nanti ya. Nah, terus hari ini tidak hanya komputer yang akan kita manfaatkan untuk belajar, tapi HP kita. Jadi Pak izinkan anak-anak untuk mengeluarkan HP ya. HP standby, kemudian kalau misalnya ada kuota internet silakan bisa dipakai, kalau tidak bisa nyambung ke internet yang ada di ya ruangan ini yang di lab 3 ya. Terus Pak lanjutkan, hari ini Pak pantau banyak anak-anak yang sudah hadir ya. Banyak yang sudah hadir. Sekretaris mohon bantu rekapannya. Kira-kira ada berapa jumlah siswa yang hadir atau yang tidak hadir? Kira-kira ada berapa orang? Nihil, ya bagus berarti ya, semua hadir berarti ya. Oke, ya, kalau gitu kita lanjut ya. Kita langsung saja masuk ke topik. Tapi sebelum masuk ke topik, mohon diperhatikan. Kita hari ini belajarnya sampai dengan pukul berapa ya? Sampai dengan jam istirahat. Kalau kita lihat jamnya, biar bisa kita kira-kira ya seberapa cepat kita harus belajar sebentar. Sampai dengan pukul 9.15 ya jam istirahatnya ya. Nah itu sampai dengan 9.15. Sekarang sudah jam 7.30, berarti kurang lebih kita punya waktu 90 menit lebih ya. Itu kita manfaatkan ya. Jadi Pak lanjut ke tampilan yang di depan ya. Hari ini kita belajar sesuai dengan yang dibaca oleh teman tadi yang paling belakang sudah terbaca ya, rekayasa prom untuk kreasi konten ya. Rekayasa prom untuk kreasi konten. Kita bahas mulai dari di bawahnya juga ada tulisan yang pojok kanan
bawah ada apa tulisannya? AI generatif. Ya, AI generatif. AI generatif. Pertemuan sebelumnya juga sudah kita bahas apa itu AI generatif. Itu merupakan salah satu jenis dari AI. Dari sekian banyak kategori atau jenis dari AI, ini salah satu yang akan kita jadikan fokus untuk belajar. Ya, Pak lanjut ya, karena kita berkaitan dengan waktu yang tadi Pak bilang. Nah, ini terbaca apa tidak? Ya, Pak bantu bacakan. Tujuan belajar kita hari ini. Ya, jadi selama 90 menit lebih yang kita punya, tujuan belajar kita ada 4. Yang pertama itu, ya. Jadi mohon anak-anak selalu pegang di dalam diri bahwa di setiap jam belajar yang kita punya, setiap mata pelajaran apapun, kita harus punya target apa yang harus kita kuasai setelah lewat di jam pembelajaran tersebut. Gitu ya. Contoh seperti matematika, hari ini ada pelajaran matematika, kemudian per jam ini, per hari ini, nanti di akhir dari jam belajarnya saya sudah harus bisa materi apa, misalnya aljabar, misalnya apa perbandingan, iterasi gitu misalnya. Kalau di informatika ini target kita hari ini selama 90 menit. 1. Peserta didik mampu memahami konsep dasar dari kecerdasan artifisial generatif. Ya, konsep dasar, konsep kerja dasarnya dari AI generatif itu seperti apa? Atau bahkan AI generatif itu apa gitu ya. Nanti kita bahas itu. Kemudian selanjutnya nomor 2, terbaca nak ya. Peserta didik mampu memahami peran dan fungsi dari prom. Ya. Jadi prom itu tidak sembarangan, ada peran dan fungsinya. Dia sangat krusial. Kalau misalnya promnya tidak bagus, hasil pemrosesan yang di AI juga akan tidak bagus gitu ya. Nah, itu nanti kita bahas juga. Kemudian nomor 3, serta didik mampu menganalisis unsur-unsur penyusun prom yang efektif. Ya. Jadi ada unsur-unsur di dalamnya. Agar menjadi sebuah prom yang efektif, tidak hanya sekedar membabi buta, yang penting banyak promnya, yang penting banyak perintahnya, itu pasti bagus. Tidak ya. Kalau misalnya kita dengar kata efektif berarti tidak mesti banyak. Sedikit pun boleh, tapi dia tepat apa? Kalau efektif tepat guna. Ya, tepat pakai gitu ya. Jadi tidak usah banyak, tapi harus tepat guna, mengena dia ya, sesuai dengan target kita. Terus yang nomor 4, peserta didik mampu menyusun prom untuk menghasilkan konten baru. Nah, ini berarti kita akan ada praktik. Mudah-mudahan terkejar sampai terakhir, sampai selesai ya. Pak rasa anak-anak dengan kolaborasi basic yang yang berbagai macam gitu ya. Kemudian dengan AI yang sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu, rasanya banyak modul, banyak bahan bacaan mungkin di sosial media itu menunjukkan bagaimana cara membuat AI, konten dari AI itu. Mungkin ada sudah pernah coba-coba, sehingga hari ini tinggal tunjukkan, tinggal konfirmasi saja berarti ke Pak anak-anak sudah pasti tidak menggunakan AI sesuai target belajar kita hari ini. Ya, itu kurang lebih target belajar kita. Jadi kita akan merasa rugi apabila setelah lewat jam 9.15 nanti kita tidak dapat pemahaman tentang apa yang disebutkan di depan tadi, ada 4 poin itu tadi ya. Batu prom, AI generatif, kemudian unsur-unsur penyusun prom, kemudian penggunaan prom gitu ya. Itu kurang lebih. Ya, jadi fokusnya ke sana. Ada instruksi untuk melakukan apa, ikuti sehingga target akan tercapai nanti di akhir. Ya, itu kurang lebih bisa dipahami? Loh, kok lama sekali. Bisa dipahami? Bisa. Ya, terima kasih. Kita lanjut lagi sekarang. Ya, runutan belajar kita ini Pak percepat tampilkan. 1 ada persepsi ya, kayak tadi mungkin ya. Kemudian yang kedua memahami konsep, ada materi yang di-share sambil kita diskusi. Kemudian nanti ada bentuk kelompok ya. Terus ada mengaplikasikan, ini berarti prakteknya. Setelah bentuk kelompok, kelompok akan praktek job, mengerjakan job atau pekerjaan yang diberikan. Kemudian ada refleksi, kita ada sedikit presentasi ya. Sedikit presentasi kurang lebih 5 menit, 10 menit. Perwakilan dari kelompok yang ada. Kemudian ini mungkin tidak terkejar ya, karena waktu kita tipis. Asesmen akhir menggunakan Kahoot, Pak siapkan saja.
Kalau tidak terkejar kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Yang jelas ini runutannya untuk mempelajari materi yang ini gitu ya. Kalau lanjut ya, hanya sekedar contoh. Jadi Pak coba pakai data diri Pak atau foto Pak ya. Mungkin anak-anak sudah ada yang pernah mengerjakan, mungkin ada yang belum ya. Nah, contoh atau kita diskusi nih. Pak perlihatkan bahan ya, kelihatan ya. Bahan kontennya yang mana? Kelihatan ya? Bahannya yang ini. Pak punya foto sederhana, bukan foto yang menggunakan kamera yang bagus, bukan mengajak pengarah gaya yang bagus gitu ya. Tapi dengan menggunakan AI kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik gitu ya. Tidak perlu keluar biaya banyak, tapi dengan bermodalkan HP, koneksi internet gitu ya. Kemudian akses ke situs AI, ada hasil yang kita dapat. Ya. Kira-kira ada perubahan apa dari bahan menjadi ke konten kreasi AI yang Pak tampilkan di depan? Coba bantu untuk sampaikan. Oh, foto yang ini Pak berubah menjadi seperti ini gitu ya. Perubahan apa yang terjadi? Coba silakan bantu dulu anak-anak, sehingga kita akan dapat gambaran AI bisa mengerjakan apa. Ada kira-kira lihat, oh Pak yang gambar yang ini perubahannya menjadi seperti ini gitu ya. Ada enggak perubahan yang terlihat? Ya, baru satu angkat tangan, siapa lagi? Pak ingin lebih banyak lagi yang berpartisipasi. Perubahan apa yang terjadi? Masa tidak terlihat? Kurang besar gambarnya. Dari bahan menuju ke hasil. Ya, coba dulu ya, sebentar lanjut. Ya, silakan. Nama? Dipanggil? Naila ya, Naila silakan dibantu. Yang foto bertiga ya. Ya. Latar belakangnya dirubah. Ya. Latar belakangnya dirubah menjadi semakin bagus ya. Merubah tidak sembarangan merubah gitu ya. Kalau kadang-kadang merubah tanpa menggunakan AI pun bisa gitu ya. Ada aplikasi lain yang bisa digunakan untuk merubah, hanya sekedar mengganti background ya. Kalau Pak edit manual juga bisa pakai Photoshop. Nah, tapi hasilnya tidak sebagus yang di AI ya. Jadi yang sebelumnya latar belakangnya itu hanya kegiatan biasa ya, kegiatan pawai ogoh-ogoh anak Pak gitu ya, sekedar jepret foto, hanya sekedar dokumentasi kecil gitu. Tidak ada persiapan apa gitu, tapi hasilnya kan tidak bagus backgroundnya, acak-acakan gitu ya. Ada orang yang masih kelihatan di belakangnya gitu ya. Ogoh-ogohnya terlihat tapi kepotong gitu ya. Ya itu kurang lebih. Terus dari sana kita modifikasi, kemudian kita masukkan ke AI, dapat hasil yang lebih bagus, kayak foto di sebuah studio gitu ya, yang bayarnya mungkin 100.000 untuk mencetak atau mengarahkan gaya, menyewakan latar di belakangnya, pencahayaan yang bagus gitu ya. Biasanya kita bayar lumayan itu kalau masuk ya studio foto. Nah, kalau AI kan tidak usah bayar, tinggal punya modal apa yang sudah kita punya. HP sudah punya, koneksi internet sudah punya, situs AI tinggal akses. Apalagi itu ya, tinggal perlu waktu, kemudian tinggal pikirkan, kuncinya adalah prompt. Sediakan promptnya ya, itu. Terus selanjutnya satu foto sudah terjemahkan, ada foto bertiga berubah menjadi dua hasil, itu berarti ya dua hasil. Satu foto bisa dua judul studio foto yang kita ambil ya, yang kita dapatkan. Satu foto padahal ya foto yang tidak bagus, bahkan kadang-kadang fotonya itu pecah yang di sebagai bahan ya. Nah, terus lanjut, siapa lagi yang bisa menerjemahkan dari bahan? Riang, coba. Di samping yang mana? Yang di atas? Yang foto SD? Bukan? Di sebelahnya ya, yang foto sekarang berarti. Oh, muka Pak kayak beda yang di sana. Dipakai baju coklat. Ya itu maksudnya. Yang di atasnya. Yang di atas. Yang foto Pak sendiri, yang mana? Yang hasil apa yang bahan? Yang hasil apa yang bahan?
Yang ini? Yang hasil. Oh, yang hasil. Ini anak-anak dapat lihat enggak ini trending foto yang terakhir ini? Ya. Ya, yang miniatur. Jadi ini kalau misalnya Pak perbesar, ini ada situasi di atas meja. Kita tunggu pengumuman. Om Swastiastu. Mohon maaf kepada Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas. Diumumkan untuk siswa yang mendapat jadwal pada pagi hari ini untuk aktivasi buku rekening ke Bank BNI, silakan langsung berkumpul di lapangan. Sekali lagi untuk siswa-siswi yang dapat jadwal hari ini untuk aktivasi buku rekening di Bank BNI, silakan langsung berkumpul di lapangan. Terima kasih. Ya, apa lanjut ya? Kalau menurut Riang gimana hasil foto editing dari AI? Wajahnya berbeda gitu ya? Wajahnya berbeda. Tapi kalau Pak perdekat sebenarnya ini persis karena bahannya yang ini. Bahan yang dipakai adalah satu foto ini Pak crop, kemudian hasilnya menjadi seperti ini. Padahal Pak tidak ganti baju, tidak itu ya, tapi di AI langsung ketahuan dimodifikasi bajunya dijadikan seperti apa. Kemudian kamennya padahal tidak seperti itu. Padahal hanya potongan foto seperti ini saja ya. Satu foto Pak ambil Pak crop gitu ya. Hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah miniatur. Trending sekarang itu kan kadang-kadang dia dibuatkan seperti ada gantungan kunci tapi orang gitu ya. Terlihat di sana seperti itu. Terus ini patung ceritanya, patung miniatur di atas meja. Kemudian didesain melalui komputernya, di sini layar komputer. Ini ada akrilik di bawahnya sebagai alas gitu ya. Di atas meja didirikan, ukurannya kurang lebih hanya 10 cm gitu ya, perkiraan. Nah, bisa membuat seperti real kan, patung susah membuat menjadi seperti ini, tapi ini dibuatkan di gambar. Ya, itu modifikasi hanya sekedar untuk kreasi gitu ya. Ini sebenarnya tidak nyata. Tidak ada patung miniatur seperti itu. Tapi di AI bisa dibuatkan sebuah dokumentasi foto yang memperlihatkan seperti itu ya. Nah, itu kurang lebih. Terima kasih ya. Terima kasih Riang. Tadi sama Naila ya. Kemudian ada lagi teman yang bisa membantu, ada perubahan apa dari bahan kemudian ke hasil kreasi AI? Ya, silakan. Dari bahan konten yang anak SD. Yang anak SD. Terus siapa tadi dipanggilnya? Dharma, ya silakan Dharma Isya. Dari bahan konten yang anak SD, kurang bagus. Ya, benar. Jadi kreasi AI jadi lebih hati sama latar belakangnya juga. Ya, jadi lebih hadi. Ada kata hadi. Hadi itu maksudnya apa? Lebih jelas jernih. Lebih jelas, lebih jernih. Ya, lebih hadi. Jadi ukurannya lebih besar yang sebelumnya nih. Ini kalau anak-anak juga Pak, masa kecil itu kan di tahun berapa ya? 2000, di bawah 2000. Di bawah 2000 ya. Tahun 1995, 96, 97 itu masih HP itu untuk foto itu masih jarang. Kamera itu masih masih langka. Kita bisa ngambil foto ketika kita ada di momen memang penting sekali untuk punya foto. Contoh foto untuk SD gitu ya. Foto untuk di rapot SD gitu ya. Itu saja punya foto. Kalau sekarang kan banyak jepret kita punya. Anak-anak kalau misalnya dilihat foto anak-anak kan banyak punya. Kalau Pak tidak banyak punya. Kemudian ketika ada paling fotonya foto formal seperti ini, foto anak-anak. Ya, itu zaman dulu. Sehingga dengan keterbatasan yang Pak punya, foto anak-anak itu hanya ada di foto rapot. Dan itu pun ketika dilihat rapotnya, hasil fotonya sudah seperti itu, hitam putih. Yang dulunya berwarna gitu ya, sekarang jadi hitam putih, jamuran gitu ya. Nah, ternyata itu bisa diperbaiki. Bisa diperbaiki dengan menggunakan AI. Hasilnya yang sebelumnya tidak berwarna, dasinya tidak terlihat merah, sekarang menjadi merah.
Kemudian ini ada bercak jamur di mana-mana. Sekarang di sini menjadi tidak ada bercak jamur seperti itu ya. Itu pernah anak-anak memodif seperti ini? Belum. Nah, ini anak-anak ini BKS. Ya. Jiwa OSISnya sudah muncul ya. Ya. Yang lewat biasanya lantai 2. Ya, lantai 2 itu, lantai 3 berat. Ya. Kita lanjut. Jangan ribut ya. Jangan ribut ya. Kita lanjut. Nah, itu kurang lebih hasilnya ya. Nah, kemudian ada trending yang lagi satu. Yang ini Pak lanjut saja biar cepat ya. Ini foto diri ketika sudah dewasa. Kemudian foto anak-anak. Kita kombinasikan dengan prompt tertentu sehingga akan menjadi seperti ini. Ini contohnya ya. Kita di waktu besar menggandeng tangan kita yang di waktu kecil gitu, dibuatkan oleh AI. Ada banyak model. Ada yang digandeng tangannya, kemudian ada yang dipegang kepalanya, ada yang digendong seperti ini, ada yang digendong di belakang gitu. Dirinya waktu kecil. Ya, bisa dibuat seperti itu. Kalau misalnya anak-anak ingin membuat kreasi silahkan ya. Nah, itu kurang lebih target belajar kita hari ini dengan menggunakan AI dengan prompt yang benar gitu ya. Nah, itu kurang lebih kira-kira tergambar apa target belajar kita hari ini. Gambar. Punya bahan? Punya, ya bagus. Kemarin Pak menggunakan HP saja, tidak menggunakan komputer. Kalau misalnya menggunakan HP bisa menggunakan komputer akan lebih bagus. Tinggal nanti anak-anak searching di internet banyak sekali ada cara, ataupun bahkan ada teman-teman yang sudah bisa. Nah, yang ini biasanya kita pakai AI yang jenis apa? Anak-anak kira-kira ChatGPT. Terus apa lagi? Gemini. Terus apa lagi bisa? DeepSeek bisa ya? Belum pernah nyoba DeepSeek? Belum. Yang ini Pak pakai Gemini. Jadi ketika Pak bandingkan pemrosesan yang di Gemini sama yang di ChatGPT lebih apa namanya? Lebih mirip hasil foto wajahnya yang di Gemini daripada ChatGPT. Kalau ChatGPT kayak yang sebelumnya pernah Pak coba, wajahnya berubah jauh. Ya. Kalau yang di sini lebih mirip. Lebih mirip. Bahkan sangat mirip ya. Nah, itu kurang lebih. Terus Pak lanjut ya. Nah, ini hanya sekedar untuk mengingat kembali. Ya, sekedar mengingat kembali. Kita kan topiknya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Nah, mohon bantu diingat kembali ya. Mungkin sudah pernah kita jelaskan yang ini. Jadi ini adalah gambar apa nih? Berarti bagan apa? Terlihat di sana. Bagan tentang apa? Tipe AI. Ya, tipe AI atau jenis-jenis AI atau kategori, berbagai kategori dari AI. Terlihat di sana ya. Yang di pinggir ada berapa jumlahnya? Ada 6, secara garis besar ada 6. Ini bisa terus berkembang banyak. Ya. Untuk saat ini yang secara umum ada 6. Nah, kemudian kita fokusnya ke yang mana sekarang? AI generatif. Nah, coba dibandingkan apa perbedaan antara AI generatif dengan AI yang lainnya. Kira-kira apa? Pernah membandingkan enggak? Terlihat dari namanya bisa. Bisa kira-kira? AI generatif, kok kenapa disebut sebagai AI generatif? Generatif, generasi.
gen gitu ya. Ya, kalau dilihat dari bahasa generatif ya, generatif itu menghasilkan sesuatu yang baru. Itu adalah proses generatif, itu ada proses melanjutkan apa ya? Melanjutkan hidup, melanjutkan keturunan, menghasilkan yang baru gitu dia ya. Kalau generatif. Sedangkan kalau AI yang lain tidak menghasilkan sesuatu yang baru. Hanya memproses data, kemudian membaca hasil datanya menjadi sebuah jawaban gitu ya. Itu kalau yang AI yang lain. Contoh kalau AI robotik itu dia ya. Dia bergerak seperti manusia. AI kan artificial intelligence ya, kecerdasan seperti manusia. Kalau AI robotik berarti robotnya bergerak seperti manusia, itu sudah AI. Kemudian kalau AI vision berarti penglihatan yang sudah cerdas seperti manusia, bisa menganalisis. Oh ini ada kebakaran gitu ya. Oh ini ada lahan tandus, oh ini ada lahan hijau yang subur gitu dia, menganalisis. Sedangkan kalau AI generatif itu menghasilkan konten yang baru. Contohnya apa? Kayak tadi itu ya, menghasilkan gambar. Dari sebelumnya gambarnya buram, tidak berwarna, menghasilkan konten baru gambar yang berwarna, yang hasilnya lebih bagus gitu ya. Yang sebelumnya hanya ada potongan-potongan orang, ada si cowok kemudian si cewek gitu ya. Ada foto yang berbeda, kemudian itu bisa digabung menjadi sebuah foto pose yang bersamaan gitu ya. Itu kan sebuah hasil yang baru. Kemudian AI generatif selain bisa menghasilkan gambar, bisa menghasilkan apa? Selain gambar? Apa? Suara, benar. Ada menghasilkan gambar, bisa AI generatif. Ini konten baru jadinya gambar. Kemudian suara konten baru juga. Kita bisa menciptakan lagu. Pak pernah mencoba. Ya. Anak-anak pernah mencoba. Kita bisa menghasilkan lagu. Liriknya tidak usah kita pikirkan banyak, liriknya AI yang mengerjakan. Lagu, suara gitu ya. Nadanya mereka yang menciptakan gitu ya, bisa ya. Terus selain itu ada juga video, pernah lihat ya? Video bisa, musik sudah, teks bisa. Teks contohnya buatkan saya sebuah puisi gitu ya. Buatkan saya sebuah pantun gitu ya. Kayak ubur-ubur ikan lele gitu. Lanjutannya itu ada banyak sekali, mereka membuatkan 100 bisa membuatkan. Kalau AI, kalau sekarang kita berpikir keras 1 jam baru selesai buat 100. Kalau mereka AI itu banyak sekali bisa menghasilkan ya jawabannya. Itu kurang lebih. Ya, itu perbedaan AI generatif dengan AI yang lain. Kalau AI generatif ingat menghasilkan konten yang baru, bisa berupa gambar, video, suara, teks. Ada 4 jenis. Ya. Apa lanjut? Ya, ini konsep dasar cara kerja dari AI. Ya. Ini konsep dasar cara kerja dari AI. Perhatikan dulu ke depan ya, perhatikan dulu. Kita masih belum kerja ya. Perhatikan dulu ke depan. Jadi konsep dasar kerjanya seperti ini. Ya. Ini hanya sekedar untuk kita lihat, kemudian kita tahu, oh ternyata ada alur kerja. AI sebelum bisa kerja, inti dari AI itu adalah ini ya. Ada deep learning, kemudian ada ini disebut LLM ya. Nah, ini adalah otaknya dia. Otaknya dia bisa berpikir seperti manusia karena dia sebelumnya dilatih dengan data. Jadi, sebelum AI bisa digunakan oleh pengguna, di sini ada proses 1, 2, 3. Ini adalah proses memberikan data latihan kepada AI. Nah, ketika sudah dilatih, dia sudah pintar, baru ada muncul orang di sini menggunakan. Kita sebagai pengguna memberikan prompt dimasukkan ke aplikasi, aplikasi mengakses otak dari AI-nya dan itu menghasilkan output. Itu dia ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya besok-besok AI-nya semakin pintar, lagi dia dilatih. Ya. Berarti ada 2 metode untuk melatih AI. Kenapa AI bisa semakin pintar? Ya, kalau Gemini sekarang tidak bisa membuat apa, besok-besok 1 tahun lagi dia akan bisa membuat sesuatu yang baru yang belum pernah bisa dikerjakan sekarang. Dia akan terus berkembang, terus belajar. Mirip seperti manusia. Caranya dia belajar, 1 dilatih dengan menggunakan datasheet namanya ya.
Dilatih oleh pengembangnya, perusahaan apa yang mengembangkan itu dilatih dia ya, diberikan datasheet itu satu. Kemudian yang kedua, rajin-rajin dia dikasih pertanyaan. Seperti memberikan perintah. Kita hari ini menggunakan, ketika kita menggunakan tanpa kita sadar kita membuat dia semakin pintar. Semakin dikasih sesuatu pertanyaan, semakin diminta untuk mengerjakan sesuatu, dia akan semakin pintar. Ya, itu dia. Ada dua sisi, makanya dia akan lebih pesat perkembangannya daripada kita manusia ya. Bahkan dia tidak mati-mati. Kalau kita ada umurnya 100 tahun mungkin habis gitu. Dia terus lamanya akan belajar. Itu konsepnya ya. Terus kita lanjut. Ya, ini Pak lewati ya. Ini Pak lewati peran dan fungsi, Pak lewati dulu. Oh ya. Masuk ke prom. Masuk ke bagian prom ini ya. Anak-anak, dari tadi kita sudah bicara prom. Prom itu apa kira-kira? Coba yang bisa sedikit atau bisa banyak atau bisa sedang-sedang, coba bantu sampaikan. Nanti kalau misalnya ada kurang, dibantu ditambahkan oleh teman atau bantu Pak yang menuliskan. Ya. Apa itu prom kira-kira? Baru satu orang ya yang belum dapat. Ya, coba. Nama siapa tuh ya? Dipanggil Cahya. Cahya. Prom itu seperti perintah atau instruksi. Jadi perintahnya melalui apa? Melalui suara, apa tulisan, apa gambar, apa-apa. Ya, gambar bisa, tulisan bisa, benar jawabannya ya. Kemudian suara bisa enggak? Bisa. Pernah menggunakan Gemini kita ajak ngobrol? Pernah. Nah, itu dia. Jadi prom itu adalah sebuah instruksi. Instruksi untuk memberikan instruksi ya, memberikan perintah agar AI-nya mau mengerjakan apa yang kita minta. Ya. Jadi tidak serta-merta AI langsung menghasilkan gambar foto seperti yang tadi Pak hasilnya gitu ya. Harus kita berikan perintah atau instruksi. Kalau instruksinya berbeda, hasilnya sama apa tidak? Berbeda. Ya. Misalnya, buatkan saya foto pasangan pengantin dengan menggunakan pakaian adat Bali. Pakaian adat Bali yang muncul, pakaian adat Jawa gitu, pakaian adat Jawa yang muncul. Kalau misalnya kita hanya menuliskan buatkan saya foto pasangan pengantin gitu, tanpa mengisikan adat apa gitu ya. Dia akan secara acak mencarikan kita. Kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka dari itu prom harus detail. Prom harus jelas. Ya, itu kurang lebih. Jadi peran dan fungsi prom adalah yang satu mengatur. Di sini terlihat ya. Terlihat tulisannya kecil ya. Ya Pak, bantu sampaikan nih. Peran dan fungsinya ada 4 kurang lebih secara garis besar. Ya, satu mengatur konteks topiknya diatur. Mau topik apa? Mau topik apa namanya? Foto seorang pemain bola gitu misalnya, boleh. Foto pemandangan bisa, foto hewan gitu ya, bisa. Itu konteksnya apa? Tentukan. Foto tentang teknologi itu bisa. Terus apa nih? Memberikan instruksi spesifik. Berarti mendetail. Buatkan foto saya yang sebelumnya duduk menjadi foto berdiri. Kemudian yang kemarin Pak coba ya, foto berdiri menggunakan jersey seorang pemain bola, kemudian namanya diperlihatkan. Kemudian pemain bola ini sedang direkrut oleh tim besar apa, Manchester gitu misalnya ya. Bisa kita buat. Ya. Wajahnya kita terlihat gitu. Tidak real ya. Nah itu terus menentukan format output. Ya, format outputnya mau jadi apa? Mau jadi sebuah lagu, mau jadi apa lagi? Mau jadi sebuah foto, mau jadi video gitu ya. Format hasilnya bisa JPG, PNG gitu atau yang lain. Ya, ditentukan dia. Kemudian fasilitas kreativitas, ada beberapa fasilitas tambahan-tambahan yang bisa kita minta dia untuk mengerjakan. Contoh kayak foto, buat suasana fotonya menjadi hangat gitu ya misalnya. Kalau hangat berarti fotonya gambarnya agak kekuning-kuningan dia. Jadi situasi sendu yang di sore hari gitu misalnya ya.
Buat situasi fotonya sedikit elegan gitu. Berarti tampilannya akan menggunakan warna-warna yang elegan, mungkin hitam gitu ya. Backgroundnya apa gitu. Buat fotonya situasinya menjadi riang, gembira gitu. Penuh warna-warni nanti situasi anak-anak, ada senyum gitu ya. Itu kreativitas bisa dibuat di sana. Tentukan topik, tentukan secara spesifik apa yang kita inginkan gitu ya. Itu prompt. Kurang lebih. Semakin banyak kita tuliskan, memberikan perintah, semakin mendetail biasanya hasilnya. Tapi harus mengena, tepat guna dan efektif ya. Kita lanjut. Ini unsur-unsur nih. Ada kecil-kecil. Unsur-unsur kurang lebih ada 10. Unsur-unsurnya ada 10 kurang lebih ya. Nah, terus ini bisa digunakan semua. Bisa hanya diambil beberapa. Sehingga bisa kita bilang prompt itu fleksibel. Ya, fleksibel. Boleh kita instruksinya sedikit saja. Ya, buatkan saya sebuah foto pemandangan di Bali. Itu kan sederhana. Hanya berisi salah satu dari 10 unsur ini. Tapi kalau mau unsurnya, ingat jangan membuat unsur ganda gitu ya. Sudah ada topik yang membahas tentang situasi di Bali, jangan tambahkan topik yang menyebutkan selain di Bali lagi. Misalnya di Kalimantan dijelaskan lagi di bawahnya gitu ya. Jadi kan double, bingung nanti AI-nya. Kalau untuk menentukan tempat, cukup menentukan tempat satu. Untuk menentukan situasi pemandangan pagi hari, sore hari, siang hari, cukup satu saja ditentukan. Mau pagi apa-apa waktunya gitu ya. Kalau untuk menentukan topiknya misalnya foto orang atau foto pemandangan atau foto hewan atau foto apa ya, cukup satu saja tentukan. Itu dah. Bisa gunakan ke-10-nya, berarti hasilnya akan sesuai permintaan kita, atau bisa menggunakan unsur sebanyak beberapa yang kita inginkan. Ya, yang jelas unsurnya ada. Nanti ini Pak share ke grup, nanti anak-anak lihat sebelum membuat prompt, bisa dilihat ini. Ya, itu kurang lebih. Terus Pak lanjutkan. Ya, lanjut ke ini berarti ya. Kegiatan belajar, kita manfaatkan kurang lebih lagi 40 menit atau 50 menit waktu. Yang pertama, silakan bentuk kelompok maksimal 3 orang. Berarti Pak minta yang satu lorong ini ya, biar tidak ribut, biar tidak lami, biar tidak panjang. Satu lorong ini kelompok, satu lorong ini kelompok berempat ya. Pak izinkan dah kalau gitu berempat, mumpung duduk berempat ini ya, biar tidak repot lagi. Ini terlalu banyak, ini berdua ya. Berdua ya. Ini bertiga. Mau kemana? Mau ke sini apa mau ke sana bersama dengan cowok-cowok? Sini ya. Di sini bertiga, di sana berdua. Berdua ya, berdua bisa. Berdua saja proses. Berarti Pak tentukan, anak-anak, mohon didengarkan dulu ya. Pak tentukan penomoran untuk kelompoknya. Nanti setelah ada penomoran, anak-anak akan membuat tugasnya, dikerjakan, kemudian dilaporkan hasilnya ke, dengarkan dulu ya. Dengarkan dulu Pak, lanjut ya. Anak-anak kerja praktek dengan menggunakan bahan anak-anak, kemudian kreasikan dengan AI. Dengarkan dulu, dengarkan dia. Anak-anak praktek dengan menggunakan bahannya, ya, menggunakan AI, menggunakan prompt untuk memodifikasi, menghasilkan konten baru. Hasilnya nanti tolong disimpan ke Canva, nanti linknya Pak kasih. Jadi kelompok 1 di halaman pertama, kelompok 2 di halaman kedua, ada hasil gambarnya diperlihatkan di sana. Nanti kita akan tampilkan di depan semuanya ya. Itu hasilnya ada, kemudian promptnya yang dipakai untuk menghasilkan gambar itu apa? Ditulis di sana. Kemudian bahannya apa gitu ya? Ditulis di sana. Sehingga ada terlihat 3. Bahan, prompt, hasil. Ya. Jelas ya kira-kira ya? Bahannya yang mana, foto-fotonya? Promptnya seperti apa? Tuliskan di sana. Hasilnya seperti apa? Simple saja, yang cepat saja sebentar ya, karena waktu kita tipis. Kemudian nanti kita akan bersama-sama menganalisis unsur prompt apa saja yang sudah kita gunakan ternyata. Ya, itu kurang lebih. Bisa kira-kira? Ya, terus Pak lanjut, ini tampilkan ini biar tidak ngulang nanya lagi nanti ya. Ya, ini tadi sudah. Kemudian ya, gunakan promptnya bahasa Indonesia ya. Gunakan promptnya bahasa Indonesia agar gampang kita analisis ini unsur apa. Unsur prompt apa yang dipakai. Ini kita gunakan bahasa Indonesia. Kemudian kontennya ya, konsep boleh
meniru ini ya, membuat miniatur, membuat foto di studio, membuat foto dengan dirinya sendiri waktu masa kecil, membuat topik yang lain boleh. Bagi yang nol ide boleh copy ini, boleh gunakan konsep ini. Bagi yang punya kreativitas, oh saya pernah lihat ini, saya buat ini gitu misalnya. Di luar ini boleh. Buat satu konsep saja. Jangan semua dibuat ya. Lama nanti. Itu ya. Kemudian ada analisis unsur yang dipakai. Ini berarti nanti. Nah, nanti kurang lebih Pak akan berikan halaman seperti ini ke anak-anak. Masing-masing kelompok punya. Jadi nanti ini adalah bentuk refleksi. Kelompok 1 misalnya, namanya siapa anggotanya. Kemudian bahan-bahannya ini buat bisa di-copy nih ya, banyak ya. Foto hasil, foto bahannya di sini. Misalnya ini foto bahan, ini foto hasil. Bisa. Ada 2 ditampilkan. Kemudian promnya apa? Promnya ditulis semuanya di sini. Panjang, seberapa panjang? 1 kalimat, 2 kalimat, sampai 10 kalimat silakan. Kemudian ini ada unsur-unsurnya. Ada nada, gaya, ada peran, ada penyempurnaan iterasi, ada instruksi, ada data, ada contoh misalnya ya. Silakan warnai berarti. Kalau misalnya kita menggunakan konteks background perintahnya, ini warna hijau, nanti di promnya tolong warnai hijau juga. Yang bagian yang memberikan instruksi background. Buat backgroundnya menjadi warna hitam, isi ukiran Bali, kemudian isi ranting-ranting pohon yang kering gitu misalnya ya, backgroundnya seperti itu. Nah di bagian itu warna hijau, di bagian di bawah tandai juga warna hijau, sehingga untuk background berarti kalimat ini instruksinya. Ya, itu kurang lebih nanti analisis. Tapi yang paling pertama dikerjakan adalah mana bahan, mana prom, mana hasil, itu dulu. Nanti analisisnya Pak bantu. Ya, kira-kira jelas? Lagi 1 saja. Ini. Nanti anak-anak semuanya akan Pak libatkan masuk ke Canva ya. Bisa nanti akses ini ketika sudah dapat hasil, coba dimasuk ke situs yang ini. Ini adalah isi Canva. Kemudian anak-anak masuk ke halaman sesuai dengan nomor kelompok. Nomor kelompoknya Pak tentukan ya. Ini kelompok 1. Nanti masuk ke halaman 1 atau page 1 dari Canva-nya. Hasilnya ditempel di sana, promnya di-copy ke sana, ya, bahannya di-copy ke sana. Analisisnya nanti Pak bantu ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, mohon diingat ya. 5, kelompok 6, kelompok 7. Ya. Kemudian dari sini kelompok 8 di depan. 9, 10, 11, 12, 13, 14, ada 14 ya. Mohon diingat nomornya ya. Ya, silakan lanjut kerja. Ada pertanyaan sebelum kerja? Tidak, ya. 5 menit, 10 menit selesai, sisanya tinggal memasukkan. Bahannya ada. Ya, tunggu. Izin foto silakan. Bahannya ini, hasilnya? Hasilnya ini. Figur. Oh ya, bagus. Itu udah dapat hasil. Promnya, copy. Akses dulu itu, akses itu. Ada teman yang sudah selesai buat foto figur ya. Kalau mau foto sekarang silakan, boleh Pak izinkan ya. Ada teman yang sudah selesai buat figurnya. Yang sudah masuk Canva kasih tahu Pak ya. Halamannya udah benar, halaman sesuai kelompok 12 ya. Jangan ganggu halaman lain ya.
minta dari kelompok nanti yang di spin yang muncul nomor kelompoknya maju ke depan menceritakan tentang ini bahan saya, sederhana saja ya. Ini bahan saya yang saya ambil, ini foto ini gitu misalnya. Aslinya seperti ini, deskripsikan enggak bahan aslinya. Kemudian dengan prom yang saya gunakan seperti ini, tunjukkan dah ada instruksi untuk ini buatkan saya apa gitu ya, ada instruksi beberapa. Coba hitung ada beberapa instruksi nanti coba ya. Satu kalimat satu instruksi gitu biasanya ya. Ada instruksi apa saja, ceritakan dari promnya instruksi apa saja. Kemudian baru perlihatkan atau jelaskan tentang hasil itu saja ya. Sedikit saja kurang lebih. Itu nanti yang dijelaskan. Ya. Perhatikan. Jangan ngobrol dulu, perhatikan. Ya. Perhatikan anak-anak ya. Sudah? Ya, perhatikan ke depan. Pak masih belum dapat perhatiannya. Perhatikan ke depan. Ya, perhatikan ke depan. HP taruh, tidak ada ngobrol dulu. Kerja mengerjakan di Canva tidak bisa lagi karena akses untuk ngedit sudah habis. Ya. Nah itu. Perhatikan ke depan. Ingat apa yang kita lakukan sekarang? Presentasi. Ceritakan tentang bahannya seperti apa, promnya apa, kemudian hasilnya seperti apa. Kurang lebih 5 menit 10 menit saja. Ya, atau maksimal 5 menit Pak batasi. Jadi menceritakannya cepat. Ya. Itu. Kelompok siapa yang duluan maju? Kita spin dari ini. Siapa yang mau mencet? Boleh Pak mencet langsung. Boleh. Spin it. Kelompok berapa? Silakan langsung maju. Kelompok 2 maju langsung. Maju langsung. Jangan lama-lama waktu kita tipis. Maju langsung ya. Maju langsung. Kelompok 2 kita eliminate. Ya. Maju bertiga langsung. Pak cari kelompok. Sorry. Pak cari dulu kelompok 2. Ya ini. Ya silakan perkenalkan nomor kelompok, nama anggota, kemudian apa yang kamu lakukan tentang yang dikerjakan di depan. Silakan. Om Swastiastu. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang penggunaan prop. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Pemang Lagi ini. Nama saya Khalid Lestari. Nama saya dari Widianti. Jadi yang di sana ada bahannya yaitu foto kita bertiga di kelas memakai baju pramuka dan latar belakang kelas. Ya. Kita mengubah menjadi latar belakangnya menjadi seperti foto studio menjadi VST. Promnya yaitu coba ubah latar belakangnya menjadi seperti foto studio menjadi VST. Konteksnya yaitu foto studio atau bentuknya foto studio. Ya, itu saja berarti ya. Anak-anak coba kita analisis ya. Jadi unsur-unsur untuk pembuat atau penyusun prom itu kan ada banyak sekali. Jadi di sini dengan prom sederhana sudah bisa menghasilkan perubahan dari konten yang dimiliki gitu ya. Sebelumnya backgroundnya ada pintu. Jadi ini kan bukan foto estetik ya. Ini foto apa ya? Foto ya, foto hanya sekedar jepret. Jadi backgroundnya tidak rapi. Nah ini bisa, ini kalau misalnya tidak melihat foto aslinya kita tidak sadar bahwa ini fotonya dibuat seperti ini sebenarnya. Ya, pasti tidak sadar kita. Tapi kalau dibandingkan, oh ternyata ini aslinya terlihat. Nah, instruksinya apa berarti yang dipakai? Apa namanya unsurnya? Ada unsur instruksi berarti tas. Ya, coba ubah latar belakangnya menjadi seperti di foto studio dengan tirai putih. Itu saja berarti ya. Terus format ya. Yang Pak dapat di sini berarti ini masuk ke contoh berarti ya. Contoh example.
tirai putih ini termasuk ke kategori unsur contoh. Karena sudah bisa memberikan langsung yang backgroundnya itu tirai putih gitu langsung ya. Kemudian instruksinya adalah coba ubah latar belakang. Ini instruksi berarti nomor 1. Ya. Konteksnya berarti tidak ada konteks. Ya. Oh, konteksnya berarti foto studio benar-benar. Ya. Sebuah foto di studio. Berarti di sini 3 menggunakan unsur untuk prompt. Itu anak-anak ya. Dengan 3 unsur yang digunakan sudah bisa menghasilkan ini. Pak yakin kalau misalnya semua unsur bisa dimanfaatkan atau lebih dari 3 dimanfaatkan, hasilnya akan lebih bagus. Ya. Ini pencahayaan belum ya. Kemudian wajah yang belum mendapatkan cahaya masih kelihatan ada wajahnya tidak terang gitu ya. Ada beberapa wajah tidak terang, baju mungkin kurang rapi gitu ya. Background mungkin pencahayaannya di sini masih ada warna putih-putih belum rapi. Itu nanti bisa dimanfaatkan, diedit lagi biar artistik gitu ya. Dengan memanfaatkan ini gayanya bisa ditambah. Gaya itu berarti suasananya di sana ya. Nah, itu kurang lebih ya. Mungkin gerak tubuh itu bisa diubah juga. Ya, tidak tetap mengikuti seperti ini. Itu bisa diatur juga ya. Itu saja kurang lebih. Terima kasih ya. Sudah ada deskripsi dari kelompok 2. Kemudian Pak tambahkan ada dari anak-anak ada pertanyaan kira-kira dari kelompok lain? Tidak. Terima kasih. Silakan tutup. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan parameter. Ya. Om Santi. Om. Ya, terima kasih ya. Sudah bagus teknik penjelasannya. Kita spin lagi. Di sini satu orang dari kelompok. Sini. Bantu pencet spin it. Spin it. Klik. Ya, ditunggu ya. Kelompok 13 silakan, kelompok 13 maju. Terima kasih ya. Eliminate kelompok 13 Sir Listen. Wah, bagus. Ya, silakan lanjut. Waktu kita tipis. Ya, yang lain perhatikan jangan ribut ya. HP jauhkan biar tidak ada. Om Swastiastu. Ini saya akan presentasikan hasil kerja kami dari kelompok 13. Ya. Kenalkan nama saya Kak Edi Sagarawan. Ya. Kenalkan nama saya Romo Panjaka. Pertama yaitu menggunakan foto yang basic seperti ada di tengah jalan Tokyo menggunakan baju hitam dan celana jeans dan juga sedang menduduki sebuah mobil Toyota Supra. Toyota Supra namanya. Oh, ada deskripsi untuk Toyota Supra. Oh ya. Promnya yaitu jadikan backgroundnya untuk kota Tokyo Jepang dengan lubang wajah, tubuh dan lainnya, tubuh dan lainnya. Memakai baju hitam panjang dan celana jeans hitam panjang, menggunakan sepatu gunung putih, usutkan robot untuk di bumper mobil Toyota Supra yang sudah dimodif keren dan warna oranye seperti di film Fast and Furious. Ya. Seperti itu hasilnya berarti ya. Kira-kira dari anak-anak kelompok 13 unsur prom apa yang dipakai dari prom keseluruhan yang dideskripsikan. Kita kan ada ini instruksi, ada background, ada data spesifik, ada data input spesifik, contoh, example gitu ya. Kemudian apa lagi? Parameter. Apa yang kira-kira digunakan dari ini? Parameter teknis. Parameter teknis berarti apa ya? Yang mana berarti ya? Parameter teknis. Yang masuk mungkin ini kita prediksi saja berarti ya. Yang pertama instruksi dulu. Ya, instruksi. Jadikan backgroundnya di kota Tokyo, Jepang.
Itu jangan ubah. Oh, instruksinya yang ini berarti Pak masukkan ya. Jangan ubah wajah, tubuh dan yang lainnya, gitu ya. Itu berarti instruksi. Karena kadang-kadang kalau tidak diberikan instruksi, wajahnya agak tidak mirip jadinya. Jauh sekali wajahnya gitu ya. Itu instruksi. Kemudian konteks. Konteksnya berarti sedang duduk ya. Yang sebelumnya duduk di atas kursi ya. Sekarang duduk di atas mobil gitu ya. Kemudian parameter teknis mungkin ini bisa masuk mobil apa, teknisnya sudah ya. Kemudian example juga masuk ini. Unsur example yaitu seperti pada film Fast and Furious ya. Seperti itu. Kemudian ada apa lagi ya? Contohnya sudah ya. Contohnya berarti ini bisa apa ya? Nada. Nada dan gaya mungkin ini masuk ya. Jadikan backgroundnya di kota Tokyo, Jepang gitu ya. Ini kita bisa ambil beberapa yang mungkin mirip-mirip ya. Silakan. Itu kurang lebih. Ya, dari tambahan Pak itu saja. Dari teman-teman yang lain kira-kira ada masukan, pertanyaan atau apa lagi saran? Ada? Tidak? Kalau tidak silakan bantu tutup ya. Jangan saudara kami tutup para Santi. Ya. Om Santi. Om. Ya, tepuk tangan ya. Ke sini satu orang, Nak. Sini satu orang. Bantu untuk spin. Lagi 3 menit, lagi satu kelompok saja ya. Wih, saya mau satu. Ya. Yuk. Kelompok 1 bisa dipercepat sebentar ya. Oke, mulai dari perkenalkan diri. Langsung. Ya. Ya. Waktunya tipis ayo. Ya. Alangkah baiknya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Gajaran Pranama. Perkenalkan nama saya Gajaran Pranama. Perkenalkan nama saya Gajaran Yasin. Di sini gambar pertama yang kami gunakan foto bertiga yang berfoto di kelas dan konsentrasinya foto yang menjadi latarnya menjadi rumah adat Bali. Programnya tolong ubah latar belakang gambar tersebut menjadi rumah ukiran tradisional Bali dengan suasana hangat dengan ukuran 9 banding 16 dan ganti warna baju yang di tengah menjadi warna hitam. Ya. Yang ini Pak tanyakan berarti dengan ukuran 9 banding 16 itu maksudnya ukuran apa itu ya? Ukuran gambar. Oh gitu ya. Tapi tidak dijelaskan di sana. Kalau misalnya yang panjangnya jadi berapa namanya? Yang datarnya itu melebarnya itu menjadi 9 bisa juga jadinya ya. Karena kita tidak memberikan instruksi detail panjangnya segini, tingginya segini, tidak itu ya. 9 banding 16 itu saja. Ya. Itu antisipasi nanti agar jangan maunya seperti ini gambarnya landscape sehingga hasilnya portrait. Itu bisa diubah jadi portrait loh ya oleh AI nanti karena hanya perbandingan saja kita sebutkan mana panjangnya mana tingginya tidak kita sebutkan ya. Itu ya hasilnya bagus sama seperti yang tadi ya. Sama seperti yang tadi. Promnya tidak banyak ya, tipis promnya sedikit tapi bisa menghasilkan. Ya lumayan bagus. Nanti Pak sarankan lakukan eksplorasi lagi, uji coba lagi dengan memasukkan prom yang lebih detail. Unsur-unsurnya lebih ditambahkan lagi. Ya, unsur gaya sudah ditambahkan tadi ini ya. Warna hitam. Sudah apalagi suasana hangat gitu ya sudah diubah. Kemudian parameter teknis sudah ada nih, ukurannya segini, 9 banding 16. Terus apa lagi ya? Contoh mungkin example ya. Instruksinya untuk rumahnya ukiran tradisional Bali. Kemudian kalimat di depannya sudah sangat sopan ya. Tolong AI-nya sudah kita kasih latihan untuk belajar berbahasa yang sopan. Tolong ubah latar belakang gitu ya. Ya, itu saja kurang lebih. Ada dari teman-teman ada pertanyaan, ada tambahan masukan?
Tidak. Kalau tidak tutup. Siap. Om Santi. Om tepuk tangan ya. Silakan siap-siap untuk balik. Istirahat ya. Sebentar tidak ada lagi di sini kan ya. Habis jamnya. Ya. Pastikan tidak ada barang tertinggal ya. Sampah juga ingat. Kemudian, oh ya kita tutup dah ya. Ketua kelas bantu. Om Santi. Om. Pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan dengan kahut. Ya, kahut dari topik yang ini. Ya, silakan istirahat ya.